membantu terus melakukan pengembangan supaya mempercepat recovery yang terjadi di PAM 1 ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Artinya apapun yang kita kerjakan, kita tidak akan lari dari gelanggangnya, kita akan melanjutkan ini ya. Memang berat, tetapi kemauan kita untuk atau itikad baik kita untuk melanjutkan pekerjaan ini, itu saya harap ada perhatiannya dari teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang terjadi ini kita bisa ambil hikmahnya dan jadikan pelajaran kita ke depan supaya kita bisa menjadi lebih baik. Begitu saja dari saya, karena malam ini akan banyak pemaparan dari Pak Yayan selaku PAM Manager kita. Jadi saya cukupkan sekian dulu Pak Prabu. Untuk selanjutnya saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Terima kasih Pak Teddy. Jadi apa yang Pak Teddy sampaikan semoga itu nanti menjadi satu energi positif dan akan memotivasi semangat kita bersama, karena bagaimanapun juga dengan kesiapan dari manajemen untuk mempertanggungjawabkan dari segala kondisi dengan menciptakan solusi strategis dan kesiapan untuk menjalankan solusi tersebut, itu adalah satu bentuk pertanggungjawaban yang positif dan yang baik, dan ini menunjukkan bahwa perusahaan memang tidak akan pernah lari dari tanggung jawab, dan nantinya tentu akan memberikan support positif dan support produktif apabila juga nanti setelah mendengarkan pemaparan dan penjelasan dari PAM Manager kita. Karena bagaimanapun juga segala bentuk kondisi tersebut memang wajib kita ketahui dan wajib untuk disampaikan kepada kita semua, karena kita semua punya hak dan punya kewajiban terkait dengan program diskusi ini. Terima kasih sekali lagi Pak RPD, dan untuk selanjutnya kita serahkan kepada Pak Yayan Sofyan untuk bisa memberikan penjelasan dan pemaparan sedetail-detailnya yang terkait dengan MC di PAM 1, lalu berapa nilai dan bagaimana kondisi di PAM 2, serta bagaimana program recovery kita ke depan dengan targetnya seperti apa, skemanya bagaimana, dan teknisnya pun nanti ke depan seperti apa, dengan penjelasan dan pemaparan Pak Yayan nanti jujur dan akuntabel. Insya Allah kita akan memberikan satu apresiasi dan dukungan yang baik juga. Untuk itu kami serahkan waktu kepada Pak Yayan sepenuhnya, dan semoga Pak Yayan dalam hal ini tetap semangat, tetap ada kepercayaan diri yang baik, dan tetap punya keyakinan bahwa pekerjaan dan amanah ini akan terselesaikan dengan baik. Ya, saya persilahkan kepada Pak Yayan. Ya. Suaranya cukup jelas Pak Syed? Ya, jelas Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan ini 50 ya. Terima kasih Pak Prabu dan tim ya GPS sudah cukup luar biasa membantu kami semua untuk tetap kita bisa bergerak dalam kondisi apapun. Dan ini saat ini mungkin Pak Teddy juga terima kasih sudah kesekian kalinya ya kita meluangkan waktu untuk tujuannya satu, bagaimana kita bisa berkembang jauh lebih hebat dari apapun kendala yang sekarang kita jalankan, dan alhamdulillah apapun kondisinya kita terus hadapi ini sampai kita capai tujuan yang kita mau masing-masing. Baik, yang paling khusus saya ucapkan terima kasih kepada seluruh member mitra I50 yang saat ini hadir kurang lebih 1000 ya. Mudah-mudahan pertemuan malam ini bisa mewakili rekan-rekan yang malam ini mungkin tidak bisa masuk di Zoom malam ini, karena ini momen yang paling penting sebetulnya ya, dan harus tersampaikan dengan baik gitu kan kepada seluruh rekan-rekan yang ada di luar sana yang belum sempat atau tidak bisa masuk ke Zoom karena mungkin padatnya lalu lintas untuk masuk ya. Baik, terima kasih. Pertama-tama
pasti saya sebagai manajer trading untuk G50 yang pertama tidak akan beralasan apapun selain mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada pemilik akun di PAM 1 ya, karena terjadi tadi malam jam 1:30 kurang lebih itu terjadi fake news yang cukup fatal gitu ya, dan ternyata margin yang saat itu tersedia tidak cukup untuk menahan, akhirnya terkena stop out yang dilakukan. Memang itu sudah aturan daripada dokter ya, sehingga terjadilah emosi di situ. Nah, malam ini insya Allah ini menjadi hikmah buat kita semua ya, termasuk saya pribadi, untuk mampu mengelola teknik-teknik trading yang mungkin ini jadi pelajaran, bukan mungkin lagi, ini jadi pelajaran sangat berharga buat saya pribadi, menambah ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya pribadi gitu ya. Nah, malam ini saya akan coba kita fokus sesi yang ini kita fokuskan ke PAM 1 dulu. Saya akan laporan secara detail di PAM 1, setelah itu kita akan bahas PAM 2, detail PAM 1, kemudian teknik recovery ya, karena kan saya juga sudah ada komunikasi dengan pihak PT dan akan dilakukan secara tersistem untuk proses recovery ini ya. Insya Allah kita tetap hadir, tetap mempertanggungjawabkan apa yang harus kita jalankan gitu ya, dan syukur alhamdulillah itu sampai detik ini masih terus berada dengan kita ya, membantu sistem-sistem supaya kita terus tetap bisa berkembang, bertahan dalam kondisi apapun. Baik, yang pertama izinkan saya share screen untuk PAM 1 ya, PAM 1. Jadi selama ini mungkin bukan selama ini, emang dari awal ya, kita dari awal tidak pernah membuka akun ini ya, karena memang sistem kita adalah secret system dengan tujuan meminimalkan emosional yang terjadi di lapangan ya, khususnya di bisnis trading. Tujuannya adalah itu sebetulnya, kita membuat sebuah program hidden gitu ya, selain daripada merahasiakan sebuah strategi, tapi tujuannya adalah supaya terjadi sebuah kenyamanan. Awalnya adalah seperti itu, tapi ternyata ada banyak yang tidak sempat kita analisa ketika terjadinya close floating begitu, hidden floating begitu. Ternyata ada sisi negatif yang saat itu kita tidak melihatnya gitu ya, sehingga terjadilah sebuah tabungan floating yang ternyata saya kejar dengan kemampuan yang ada ya, akhirnya seperti ini gitu. Nah, tapi ini semua bukan akhir, ini semua adalah awal daripada perjalanan kita mendapatkan pelajaran yang begitu berharga, tinggal kembali kepada kita mau melanjutkan atau tidak. Itu insya Allah sudah ada gambaran gitu ya. Nah, ini sudah ada tampilkan di sana Pak Asyaf, mohon maaf dibantu. Ya, sudah tampil Pak. Share screen-nya sudah tampil ya. Oke, ini ada di komputer sebelah sini. Oke, di sini kita lihat, bentar. Kita buka bisnis ini dimulai dari, mohon maaf kamera ini saya agak kelihatan. Kita lihat all history ya. Ini all history ini sejak awal bisnis ini dibangun ada di PAM 1, dimulai dari tanggal dimulai dari tanggal 4 ya, ini maaf. Ini tanggal 4 bulan 3 ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Pak Prabu di sana cukup jelas terlihat kan? Ya, kalau jelas. Cuman memang baik. Nah, ini dia tanggal 3 bulan 3 tanggal 4, dan sekarang tanggal terakhir itu tanggal ini ya. Tanggal 4 bulan 11 ya. Ini betul? 4 bulan 11 ya. Oke, tanggal 4 bulan 11. Nah, di sini ada profit and loss. Nah, di sini ada minus 7.675.538 ya, $10. Artinya floating kita kemarin itu MC kita kemarin itu total kerugian kita adalah 7.675.000 sekian gitu ya. Nah, ini total kerugian kita. Deposit di PAM 1 ini ada di 28.600.000 total depositnya teman-teman ya. Nah,
selama proses berjalan ada withdraw 20.900.000 begitu. Jadi artinya dari deposit 28 juta ini sudah ditarik 20.900.000 ya. Nah, kerugian kita adalah 7.600.000 gitu yang MC kemarin. Nah, ternyata dengan balance 28 juta sudah ditarik 20.900.000 itu floating, yang kesalahan saya pribadi ya dari strategi itu tertabung terus ya, tidak mengikuti tidak keluar ya ketika ada yang withdraw gitu. Nah, itulah ternyata kesalahan daripada sistem yang kita buat sehingga menjadikan ya terjadinya sebuah MC tadi gitu ya. Nah, kita punya target recovery-nya adalah di kisaran antara 7 sampai 10 mungkin Pak Prabu ya. Ya, untuk target recovery-nya. Nah, ini secara live yang ada di MT4. Jadi bukan editan, bukan apa, dan ini nomor akunnya itu 6254059. Ya, kita berada di server 5 gitu. Ini di PAM 1. Nah, kita lihat report history detailnya. Ya, ini bisa terlihat. Oke. Ya. Nah, ini detail history reportnya. Ini yang langsung live tadi kita ambil, jadi bukan di edit dulu ya. Ini sudah banyak sekali karena memang ini all history. Nah, ini dia terakhir. Jadi sebetulnya trading plan yang kita jalankan sebetulnya tidak terlalu buruk sebetulnya ya, hanya saja mungkin tidak terkontrol. Itu tadi kelemahannya cuma satu, terjadi tabungan floating tadi. Nah, kita lihat profit factornya Pak. Jadi nah, ini ada averaging ya, ada rata-rata ini 8 profit 3 loss ya. Nah, ini semua hasil daripada rekam jejak trading dari tanggal 4 bulan 3 tadi sampai hari kemarin gitu ya. Sebetulnya potensinya luar biasa strategi ini. Hanya saja memang yang tidak terkontrol, yang tidak kita pantau adalah ketika terjadi sebuah penarikan dalam jumlah besar. Nah, ini di awal grafik kita cukup bagus ya. Nah, disinilah mulai bulan-bulan ini kita terjadi withdraw yang besar, tapi kita juga berhasil recovery gitu ya. Nah, hanya saja ketika kita recovery ini withdraw juga terus terjadi, dan ya pada akhirnya ketika terjadi news yang begitu penting Fed pada malam tadi ya, kemarin malam itu margin kita kurang kuat untuk menahan sehingga terjadi stop out gitu. Dan itu di luar dugaan memang ya, ternyata karena kita memang tradingnya di beberapa pair dan segala macamnya lah gitu. Nah, itu untuk kondisi di PAM 1 ya, kondisi akun kita semua kita ada di sini, reportnya secara real time. Oke. Dan lalu sebentar, tadi yang kedua cara recovery ya. Ya. Oke, ini berapa nilai MC? Kayak nilai MC-nya tadi teman-teman ya sudah dilihat. Nilai MC kita adalah 7.600 ya. Ya, dari balance deposit 28 juta sudah ditarik 20 juta sehingga kita ada minus 7 juta. Nah, disinilah mungkin dasar angka nanti yang akan kita targetkan untuk recovery. Lalu bagaimana teknis recovery-nya? Oh ya, ini poin ketiga, kenapa PAM 2 dan PAM 3 tidak MC ya. Tidak MC berarti kan ininya masih, marginnya kemarin masih bisa menahan ya, walaupun dengan kondisi semua drop sebetulnya. Tapi alhamdulillah PAM 2 dan PAM 3 masih bisa menahan marginnya untuk bisa bertahan di kondisi tadi ya. Nah, tadi saya sudah ada meeting dengan pihak Vantage, meeting dadakan, dan mereka juga cukup luar biasa ya, proaktif dengan kita untuk mencari solusi bersama gitu ya, solusi bersama untuk ke depan supaya kita lebih baik.
Jadi tadi yang dibahas adalah bagaimana teknis recovery. Saya bahas dengan Vantage dan banyak masukan-masukan dari mereka bahwa recovery ini yang pertama pasti yang akan dilakukan adalah dari perusahaan ini akan melakukan deposit ya kepada akun PAM ya untuk recovery, dan saya pribadi juga sama nanti akan melakukan deposit juga seadanya semampunya ya karena ini adalah bentuk daripada tanggung jawab. Dan rencananya adalah begini, dari pihak Vantage itu akan membuat sebuah sistem yang ini mungkin tidak terlalu butuh waktu banyak untuk mengerjakannya. Ini request custom. Jadi nanti proses recovery ini, deposit yang dianggarkan untuk recovery, ya deposit yang masuk di PAM 1 di akun yang sudah kita kondisikan untuk akun recovery ya, itu sudah otomatis akan terdistribusi kepada akun member masing-masing. Gitu. Pak Prabowo, mohon nanti dicatat juga Pak Prabowo ya, bisa nanti disimpulkan reviewnya. Jadi Vantage memfasilitasi kita untuk membuatkan sebuah sistem dan mereka siap bekerja untuk jumlah data di PAM 1 sekitar 5.000 lebih ya untuk mereka datanya, dan begitu mereka sudah siap, kita mulai melakukan recovery dengan cara deposit di satu akun di PAM 1. Nah, saldo yang nanti kita depositkan itu tidak nongkrong di perusahaan teman-teman, uangnya ya. Jadi tidak fair dong kalau recovery hanya ngambil dari profitnya saja. Misalkan contoh, perusahaan deposit lagi nih $1 juta gitu ya. Setelah itu kita tradingkan, hasil tradingnya, profit tradingnya dibagikan. Bukan begitu pola yang diharapkan, yang disarankan oleh pihak Vantage. Karena dengan seperti itu mungkin agak kurang fair katanya. Kalau lebih enak lagi biar ada jaminan kepada member, itu uang $1 juta atau uang depositnya nanti besarannya berapa nanti kita bisa sampaikan setelah kita meeting dengan manajemen ya. Nah, itu langsung secara sistem didistribusikan kepada akun pemilik akun di PAM 1. Jadi teman-teman nanti tiba-tiba terima deposit saja, jadi nggak usah injek maksudnya ya. Karena kan tadi ada beberapa masukan dari bawah juga, oh boleh recovery tapi saya nggak mau injek, nggak usah injek Pak. Ini bukti keseriusan IE50 untuk bangkit jauh lebih hebat dari pelajaran yang sudah kita dapat gitu ya. Jadi kita akan melakukan recovery dengan cara ketika perusahaan deposit, termasuk deposit saya pribadi, itu nanti akan masuk langsung terdistribusi kepada akun-akun member di PAM 1 ya gitu. Jadi ketika itu sama dengan injekan dong gitu, betul. Jadi perusahaan yang menginjekkan kepada akun teman-teman di sana. Nah, hanya saja mungkin nanti pembaginya akan beda nominalnya ya. Karena jenis akun di PAM 1 ini saya yakin sudah ribuan juga akun yang sudah nilai depositnya sudah minus, artinya sudah nol. Jadi yang digolang adalah keuntungannya ya. Sudah banyak banget akunnya. Nah, ini nanti dibutuhkan admin kita untuk mereka data member mana yang belum pernah withdraw sama sekali ya. Misalkan dari awal nih akun sampai sekarang belum pernah withdraw gitu kan. Nah, itu salah satu yang mendapatkan recovery total. Mungkin nanti porsinya nanti Pak Prabu mungkin ya untuk lebih membahas materi tentang porsi bagaimana yang penerima recovery itu siapa saja kelasnya begitu kan ya. Karena nanti ada beberapa bagian. Kenapa harus dipecah-pecah? Biar fair, biar adil gitu ya. Lalu sumbernya nanti recovery dari mana? Bagaimana teknisnya? Kan tentunya begitu ya. Nah, tetap kita ini bukan mau membayar uang kepada member, bukan. Tujuannya adalah kita bagaimana mengembangkan bisnis ini lebih hebat dengan program recovery. Ya, karena uang teman-teman juga semuanya kan full masuk ke broker, bukan ke EA50 ya untuk tradingnya gitu. Jadi kami menambah deposit untuk recovery dengan tujuan target kisarannya antara 7 sampai 13 juta kalau nggak salah tadi yang disampaikan Pak Prabu ya. Nah, itu akan dibagi porsinya kepada member-member yang belum pernah WD, yang baru WD sebagian gitu ya, dan yang sudah nol pun mungkin modalnya nanti juga tetap akan kebagian. Cuman nominalnya mungkin nanti kita akan sepakati bersama mungkin Pak Prabu ya pada malam hari ini gitu. Tapi yang pasti Vantage sudah bisa memfasilitasi dengan jumlah ribuan akun yang ada di PAM 1 itu untuk membagikan deposit yang kita lakukan langsung terpecah secara berkala, secara bertahap pada masing-masing member.
gitu. Itu poinnya. Lalu bagaimana teknisnya? Teknis recovery-nya. Ya. Oke. Nah, teknis recovery yang akan dilakukan adalah setelah ada balance masuk, nanti tetap di PAM itu kan akan terkumpul juga ya. Jadi kalau saya sih nggak ngelihat per akun, di sini yang saya lihat adalah MC4 dengan balance berapa gitu ya. Itu akan mulai kita tradingkan. Jadi ada dua sumber percepatan recovery di berapa lama. Yang pertama, kita akan mulai dengan teknik trading yang terbaru bagi EA50 terbaru, tapi sebetulnya teknik trading ini sudah berjalan di beberapa akun yang lain ya, karena beda sistem gitu ya. Kita akan menggunakan teknik trading daily trade. Jadi ditargetkan setiap hari kita akan close position ya. Jadi saya pun tidak selalu terganggu, otak saya juga kan kalau floating terus kan pusing juga gitu ya. Nah akhirnya alhamdulillah dengan kejadian ini kita akan rubah strategi kita, daily-nya trade-nya trading daily. Jadi per hari close gitu ya kan, itu targetnya. Atau nanti kita sepakati karena sebetulnya potensinya beda antara daily close atau weekly. Setiap hari Jumat kita clear position gitu, karena ada harapan di situ retrenchment terjadi di setiap hari ya. Nah saat retrenchment ini apakah kita mau cut loss atau kita mau averaging atau mau switching kan begitu ya. Nah tergantung nanti mana yang mau kita pakai gitu ya. Yang kedua, sistem tradingnya adalah sudah langsung masuk ke sistem open float. Jadi teman-teman nanti sudah disuguhkan seperti rencana yang nanti sebetulnya rencananya ini kan Desember ya, untuk kita open float ini. Ternyata Allah berkata lain, Tuhan berkata lain, harus lebih cepat dengan cara seperti ini begitu ya. Jadi nanti teman-teman langsung melihat terjadinya fluktuasi di akun PAM masing-masing saat terjadinya recovery begitu ya. Nah, dan mungkin nanti ada persyaratan sebelum angka recovery tercapai, mungkin nanti kita sepakati bersama juga apakah nanti boleh mulai di withdraw-nya kapan dan lain segala macamnya gitu ya. Mungkin nanti Pak Teddy dan Pak Prabu mungkin untuk memberikan sebuah kesepakatan nanti bersama teman-teman ya tentunya gitu. Nah itu rencana untuk recovery-nya langsung dibantu oleh Vantage mendistribusikan saldonya gitu ya. Kemudian target recovery ya, target recovery-nya berapa lama? Dengan pola kesepakatan kita bersama nanti, kalau memang kita rencanakan bisnis ini harus berjalan terus, bahwa ini adalah aset yang sudah bekerja, ditargetkan ini antara 6-9 bulan Pak Prabu ya. Oh ya. Ya, saya sedang baca ininya. Ditargetkan 6-9 bulan dengan 2 atau 3 sumber recovery. Jadi yang pertama adalah hasil trading ya. Anggap saja kalau trading ini di PAM 1 nanti saat recovery mungkin agak sedikit targetnya agak kita tambahkan gitu, target hariannya, target bulanannya ditambah juga mungkin nanti seluruh penghasilan setelah dibagi payout dari penjualan lisensi itu juga akan dimasukkan lagi kepada program recovery gitu ya. Jadi tidak hanya dari satu trading saja, kemudian dari penghasilan kita dari broker ya, dari rebate dan dari profit sharing itu akan dimasukkan juga kepada program recovery. Jadi saldonya akan terus ditambahkan dari 3 sumber tadi. Ketika ada profit dari lisensi, ada dari profit share ya, dari rebate dan lain-lain, ditambah juga dari profit trading. Harapannya sih tidak sampai kepada waktu yang terlalu panjang. Nah, ini bisa cepat atau lambat. Recovery ini tergantung kita semua, bukan saya, bukan Pak Prabu, bukan Pak Teddy, tergantung kita semua. Karena insya Allah ini masih bisnis kita bersama tentunya, kan begitu ya. Nah, kemudian akun yang sudah akun yang sudah profit itu semua, yang sudah profit semua dan sudah di WD itu akan kena recovery-nya 50% begitu Pak Prabu ya. Iya. Oke. Itu poin 7-nya untuk teknik recovery. Ya seperti tadi, teknik recovery dengan 3 cara ya. Bagaimana total target angka, mungkin nanti balance-nya akan difixkan angkanya setelah ada audit dari tim admin kita untuk menghitung mana akun yang sudah pernah WD, mana yang belum pernah WD, mana yang
sudah profit 100% dan tinggal modal yang digulung di sana. Tinggal keuntungan yang digulung di sana gitu ya. Semuanya kebagian recovery ya Pak Prabu ya. Iya. Paham 1 gitu. Kemudian program akan dijalankan dengan trading close satory ya. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa trading ini nanti akan lanjut, bisnis ini akan kita lanjutkan begitu ya dengan merubah pola trading, karena kita sudah punya guru besarnya yang tadi selama 7 bulan 8 bulan kita berjalan, ternyata itu pengalaman berharga gitu. Jadi itu akan kita tetap lakukan trading dan open float dan trading daily gitu ya. Nah, itu untuk teknik-teknik recovery. Oke, tampilkan profit. Oke, sudah. Oke. Nanti juga mungkin akan ditampilkan perhitungan bonus ya yang sudah diterima, mungkin begitu Pak Prabu ya. Mungkin Pak Teddy nanti sudah mendapatkan rekapnya dari admin. Jadi sebetulnya bisnis ini berpotensi untuk kita kembangkan terus. Ini tidak menjadi sebuah dilema yang harus kita berhenti bergerak sebetulnya. Ini sudah kita akan sama-sama pelajari saat ini data, ternyata ini bisnis punya potensi yang begitu luar biasa. Dan ini bukan akhir dari segalanya, tapi insya Allah ini adalah awal daripada bisnis kita semua ya, setelah kita belajar selama 8 bulan gitu. Itu mungkin di PAM 1. Nah, ini saya lanjutkan dulu terus atau kita bahas dulu tanya jawab di PAM 1 Pak Prabu? Saya kira dilanjutkan juga langsung aja Pak penjelasan di PAM 2 dan PAM 3. Baik Ya. Nah, oke. Untuk di PAM 2, oke, di sini dulu ya. Saya ubah dulu. Ini kita lihat masuk. Oke, stop screen dulu sebentar. Nah, sebelum saya buka PAM PAM 2, sorry. Share screen. Ya udah tuh jangan lihat. Oke. Nah, sudah nampak? Belum ya? Belum. Oke, sudah nampak Pak? Ya, sudah. Oke, ini PAM 2. Ini PAM 1. PAM 3. Maaf. Ya. Ini 11866. Nah, ini report di PAM 3 ya dengan nomor akun yang ini di pojok. Ini 6281866 ya. Nah, ini perjalanannya dari bulan Agustus ya. Bulan Agustus tanggal 5 sampai sekarang Pak. 5 ya. Betul, dari bulan Agustus sampai berapa bulan berarti itu sekarang? 3 bulan Agustus September. 3 bulan ya. 3 bulan ini total depositnya adalah 5.277 ya. Total withdraw 2.660.000 sekian, berarti kurang lebih sekitar 50%-nya ya. 50% sudah ter-WD dan sudah landing di rekening masing-masing. Nah, ini total profit yang kita dapat 2 juta sekian gitu. Untuk di PAM 3 ya, ini di PAM 3 si bungsu. Nah, alhamdulillah kemarin akun ini masih bisa bertahan ya dalam kondisi news ekstrim dengan open transaksi yang begitu besar, menjaga floating yang kemarin yang kalau misalkan kita cut loss juga kemarin itu cukup lumayan angkanya gitu ya, sehingga saya lakukan hedging di situ.
Nah, ini sebelum kita buka floatingnya, sebelum kita buka berapa floating yang terjadi saat ini di pump 3, ini dipastikan semuanya sepakat. Artinya nanti mau bagaimana setelah ini gitu ya, apakah nanti kita mau cut off semua, cut loss position gitu ya, lalu kita memulai dari baru dengan strategi trading yang baru, atau bagaimana, nanti kita akan sepakati bersama. Karena kondisi semua akun saat ini dampak dari news kemarin itu luar biasa, drop semua. Ini total balance-nya ya. Nah ini dia, total balance kita 5 juta sekian ya. Nah saat ini equity-nya hanya 873.000 ya, dengan margin level 1.200 sekian. Ini masih cukup bagus sebetulnya gitu kan. Ini masih kategori masih bisa kita kelola dengan baik gitu. Nah ini di pump 3. Tinggal nanti teman-teman bagaimana dengan kondisi floating ini, mau dibuka silahkan ya kan, atau di cut loss, setelah itu kita memulai dari baru ya kan, dengan program trading yang baru tentunya gitu kan, itu akan lebih baik sebetulnya gitu ya. Nanti disepakati bersama pada malam ini mau seperti apa langkahnya untuk di pump 3 gitu ya. Nah Fed kemarin cukup lumayan ekstrim ya, karena ketika news juga live rate juga menurun semua, dan akhirnya ya pump 1 tidak kuat untuk menahan itu. Nah ini di pump kedua ya, Pump 3. sudah pump 3 ya. Nah ini saya lihatkan all historinya ya, sudah time reportnya real time. Jadi, mana lagi? Oh, ada. Nah, ini komputernya muter-muter banyak. Ini di pump 3 ya, ini detail historinya dipanggil si Ari. panjang juga, singkat sekali. Nah ini dia, jadi ini di pump 3. Nah sekarang kita floating kita 4 juta, ini dia floatingnya saya lingkarin 4 juta sekian. Jadi sebetulnya balance kita ini sudah, nafasnya sudah luar biasa ya. Nah teknik yang saya pakai itu adalah teknik hedging, sehingga margin level masih bisa dipertahankan gitu ya. Tapi kalau misalkan ada dampak news besar lagi juga, saya hanya baru bisa dibuka di 1 pair saja. Kita tidak bisa bermain lagi transaksi di 2 atau 3 pair sekaligus. Ketika terjadi news besar, saya hanya akan difokuskan di di 1 pair saja, yang nanti akan kita pilih tergantung rilis newsnya apa yang penting gitu ya. Nah ini history trading di pump 3 gitu ya. Oke, kemudian lanjut di pump 2. Bentar, di pump 2 kita inikan dulu. Screen berapa? Oh ya, stop. Kita masuk ke pump 2. Screen 4. Stop dulu. Jangan cukup. Oke. Nah, ini saya madep ke sini karena monitor sebelah sini. Ini kita berada di pump 2. Pertama yang akan kita lihat adalah ini akunnya Pak ya. Jadi 6259625. Ini di server live 5. Oke. Kita lihat all history. Ini cukup panjang. Saya mohon izin saya madep ke sini karena mau komputernya ada di sebelah kanan saya. Nah,
PAM 2. PAM 2 total depositnya adalah 12.152.661 dolar ya, 12 juta. Yang sudah di withdraw-nya adalah 9 juta berapa? 849. Artinya ini sudah di withdraw berapa persen tuh kira-kira? Sekitar 60-an ya. 80%. Berapa? 12%? Pak. 75%. Oke. 75% sudah landing di rekening masing-masing gitu ya. Untuk di PAM 2 gitu. Nah, kemudian kita lihat historinya. Mana lagi? Oke. Nah, ini history dari akun PAM 2 dengan nomor ID, nomor akunnya 6259625. Oke, mulai trade-nya ini kita dari bulan 7. Oke, ini cukup panjang juga. Kalau tadi PAM 2 berapa? Ini historinya. Jadi saat ini per detik ini ya, ini PAM 2 luar biasa. Nafasnya tinggal 500.000 dolar sebetulnya. Ya, equity adalah real money saat ini. Jadi kalau ditambahkan dengan yang sudah withdraw itu ya sekitar ya ini hanya menahan dari floatingan yang sudah terwithdraw dengan balance yang tadi gitu ya. Nah, ini hasil grafiknya gitu ya. Jadi sempat terjadi penurunan juga sama karena bersamaan PAM 1, PAM 2, PAM 3 itu sama ya. Di bulan-bulan itu ada penurunan yang signifikan, withdraw besar-besaran itu tadi ya kan. Nah, akhirnya trading juga akan pasti dampaknya akan menurun. Nah, ini ketika terjadi proses ini setiap withdraw tidak pernah keluar lotnya, tidak pernah ikut keluar, nabung dia di situ gitu kan. Sehingga ketika ada withdraw otomatis floatingnya akan nambah gitu ya. Itu yang tidak kita antisipasi di awal ya, sistem yang pertama tadi. Nah, ini ada di PAM 2 gitu ya. Dengan averaging rata-ratanya ini konservatif win rate-nya 11, di sini loss-nya 2. Secara potensi trading ini luar biasa. Hanya saja tadi ketika terjadi tidak terpantaunya withdraw yang besar-besaran dan tidak terjadinya open float sehingga terjadi tabungan floating gitu. Nah, ini ada di PAM 2. Jadi ini insya Allah semoga bisa mendapatkan sebuah solusi ya, harapannya bagaimana kita melanjutkan bisnis ke depan dengan strategi-strategi yang baru. Nanti saya akan lihatkan beberapa akun juga gitu ya, tapi ini mohon maaf bukannya saya tidak kok membuka jasa lain, bukan, tapi memang saya sebelum join di IE50 juga sudah membuka jasa trading sebetulnya ya, dan itu tetap berjalan sampai hari ini begitu. Nah, ini nanti silahkan direkam atau nanti bila dibutuhkan nanti saya siapkan password investor setiap masing-masing akun PAM ya, biar teman-teman nanti bisa membantu menjelaskan kepada teman-teman di luar sana yang belum sempat ikut Zoom meeting pada malam hari ini gitu ya. Jadi ternyata akun kita ini, akun PAM 2 itu sudah 75% melakukan withdraw yang sudah di withdraw-nya. Untuk PAM 1, PAM 3 tadi berapa persen? PAM 3 50% ya, pas ya, karena tadi balance sekian gitu. Untuk PAM 1 itu 25% tadi total kerugian kita, berarti 75% juga sudah landing di rekening masing-masing gitu ya. Nah, artinya tugas kita saat ini apa? Bagaimana merecovery sama rata-rata angkanya kisarannya di 50 sampai 25% ya. Angkanya di 25% target kita recovery. Nah, sumber recovery ini yang tadi sistemnya recovery ini langsung landing ke rekening langsung landing ke akun PAM masing-masing yang ini akan dibantu oleh pihak Vantage untuk melakukan distribusinya. Jadi kita hanya melakukan deposit di akun PAM yang dituju. Setelah itu konfirmasi ke pihak Vantage untuk
melakukan distribusi. Gitu ya. Itu mungkin teman-teman Pak Prabu sementara semoga bisa disimak dengan baik tadi laporan dari saya untuk kondisi akun PAM 1, PAM 2 dan PAM 3 gitu ya. Nah, silakan mungkin dari perwakilan teman-teman mari kita sharing bagaimana langkah-langkah terbaik untuk kita ke depan, karena saya yakin dari sekian ribu orang pasti ada master-master trader juga ya, master-master saya juga mungkin ikut hadir di acara tim kita pada malam hari ini. Mungkin sementara begitu dulu Pak Prabu untuk ditanggapi berikutnya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasannya ya. Untuk PAM 1 kita pernah mencapai equity 28 juta dengan total yang sudah di WD itu sekitar 20 juta sekian ya. Jadi sehingga total MC di PAM 1 itu kan kurang lebih 7,5 juta atau sekitar 25%. Ya. Lalu di PAM 3 itu dengan total equity yang pernah tercapai 5 juta yang sudah di WD itu 50% ya, sekitar 2,7. Posisi sekarang equity-nya ada di angka 837.000 ya. Artinya ini floating-nya sekitar 80% Pak ya. Ya, terus di PAM 2 ini juga pernah mencapai equity 12,1 juta dengan nilai WD yang sudah dilakukan sekitar 9,8 atau sekitar 75% lebih. Terus posisi saat ini nilai equity kurang lebih 500.000. Jadi ini floatingnya juga di atas 80% ya Pak ya. Ya. Pak Yayan, ini mohon maaf sebelum saya minta masukan dari teman-teman ya mungkin saya juga bisa mewakili teman-teman menyampaikan pertanyaan untuk PAM 2 dan PAM 3 ini. Menurut Pak Yayan dan keyakinan Pak Yayan, solusi strategis untuk PAM 2 dan PAM 3 ini seperti apa Pak? Baik. Ya. Jadi kalau menurut saya dan kita pasti yang harus kita belajar adalah dari kejadian sebelumnya tentunya Pak Prabu ya. Ya. Jadi kalau kita belajar dari PAM 1 ya, kalau kita biarkan PAM 2 dan PAM 3 dengan kondisi saat ini dengan strategi trading yang sama, ini dikhawatirkan potensi besar akan mengarah kepada PAM 1. Karena PAM 1 sudah lebih mendahului ya kan. Artinya kita menjadikan guru besar sebetulnya untuk PAM 1 itu. Ya. Harapan saya kita bisa memulai dengan teknik trading yang sama dengan program trading di program recovery. Harapan saya bisa seperti itu, tapi itu kembali kepada teman-teman gitu ya. Nanti mau langkah mana yang harus kita ambil begitu. Secara kenyamanan emosional ya, itu sepertinya lebih enak langsung kita open float gitu ya, dan kita masuk ke strategi trading yang ada di program recovery. Mungkin begitu Pak Prabu. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Yayan. Jadi kenapa saya tanyakan ini tentunya kan dari apa yang Pak Yayan sampaikan akan menjadi bahan pemikiran dan bahan dari koreksi serta catatan dari teman-teman juga nanti akan menyampaikan masukan. Ya. Terima kasih. Itu izin Pak Prabu, mumpung ingat saya kadang-kadang suka skip terlalu banyak yang di ini. Jadi ini juga tidak menutup kemungkinan bagi para rekan-rekan Y50 ya yang memiliki potensi kemampuan trading untuk kita sharing sama-sama, siapa tahu kita bisa berbagi ilmu juga, itu sangat terbuka gitu. Silakan nanti boleh di Bandung, boleh di Bandung sih, harus di Bandung udah jauh ya. Begitu Pak Prabu, itu open untuk semua teman-teman demi kebangkitan demi kemajuan kita bersama gitu. Silakan Pak Prabu. Oke, terima kasih Pak Yayan atas penjelasannya. Ya saya hanya bisa mengulas dari data angka yang Pak Yayan sampaikan. Baik. Tapi kalau masalah technical trading saya tentunya nggak bisa mengulas karena saya memang tidak bingung trading Pak ya. Siap. Terima kasih. Jadi ngopi Pak Prabu. Ya. Apa yang Pak Yayan sampaikan saya yakin teman-teman semua juga mencatat.
Nah, jadi saya berharap nanti dari rekan-rekan sekalian yang hadir pada malam hari ini juga bisa memberikan masukan yang strategis bagaimana solusi yang harus kita ambil dan langkah terbaik yang harus dilakukan oleh PAM Manager terkait dengan PAM 2 dan PAM 3. Karena kalau PAM 1 jelas programnya recovery ya, karena kan kita sudah MC. Tapi untuk PAM 2 dan PAM 3 ini perlu memang kajian dan pemikiran dari teman-teman yang nanti punya kemampuan atau skill di bidang trading juga. Untuk itu kita lanjutkan atau kita berikan waktu kepada teman-teman ya. Nanti mungkin di luar dari nama yang sudah diajukan dari masing-masing perwakilan grup, kalau nanti akan ada tambahan, nanti mungkin bisa disampaikan ke admin yang akan menyampaikan masukan. Tapi untuk sementara, saya akan panggilkan perwakilan grup ini Mr. Joe ya. Ya, silakan Mr. Joe untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya terkait dengan kondisi yang disampaikan oleh PAM Manager kita. Oke, selamat malam Pak Teddy, Pak Yayan, Pak Prabu dan semua teman-teman. Terima kasih untuk penjelasannya dan kesempatan untuk saya malam ini. Setelah tadi saya menyimak, ada satu hal yang menjadi ganjalan saya secara perhitungan tadi yang sudah WD dan kondisi modal. Nah, kondisi yang sudah WD itu kan orangnya berbagai macam orang. Secara individu, ada yang sudah diuntungkan, mungkin sudah tarik modal, ada yang belum. Terutama di PAM 1 ya. Nah, kalau cara perhitungannya itu hitung global secara misal 7 juta, sementara ada member baru yang baru masuk, mungkin dia belum sama sekali merasakan WD. Artinya kan dia hanya menanggung dosanya yang kemarin. Sementara yang sudah WD kan mungkin dia tidak rugi. Ya. Tapi dihitung global. Nah, ini saya masih agak bingung cara pandang untuk menghitung sisa dana yang ada yang berdasarkan yang sudah di WD, Pak. Yang pertama itu yang saya masih lihat kurang adil ya buat yang belum WD sama sekali, sementara ada yang sudah WD mungkin sudah tidak ada di A50 gitu saya. Nah, yang kedua, kondisinya kan saya lihat yang di PAM 2 dan PAM 3 ini kan sudah sangat mengkhawatirkan menurut saya sih. Ya, kita juga simalakama ya antara cut loss dan meneruskan gitu Pak. Saya melihat begitu. Cuma kalau saya disuruh milih Pak, karena ini sudah terlalu dalam, mungkin ya saran saya tidak usah di cut loss, tapi tidak usah OP, hanya mengurangi floating yang ada kalau memang memungkinkan Pak. Saran saya sih seperti itu untuk PAM 2 dan PAM 3. Karena kalau di cut loss itu yang diterima member itu sangat kecil Pak. Bagaimana yang baru join jumlah besar, dia belum menikmati profit, belum WD, dia menanggung floating yang sebelumnya di OP. Karena waktu saya baca reportnya dari Vantage yang PAM ini, ternyata yang join bulan September itu dia tetap akan menanggung dosa OP yang bulan April. Nah, buat saya sih itu terasa ini ya jadi kurang adil ya menurut saya gitu. Nah, sementara dia kan belum join pada saat bulan April, tapi dia harus menanggung dosa bulan April. Sistem yang ada di Vantage, di PAM-nya Vantage, saya baca reportnya seperti itu. Nah, kalau begitu kan sebenarnya ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan Pak. Yang diuntungkan sih happy aja sih Pak. Bagaimana yang dirugikan itu Pak? Cara membaginya kan jadi terasa menurut saya jadi kurang fair gitu Pak. Kalau kita lihat dari dua sisi Pak. Kalau mau dari sisi angka data memang gampang Pak. Kita tinggal lihat, oh ini plus ini minus, matematik ya Pak ya. Tapi kalau kita harus melihat dari sisi membedah Pak. Jadi nanti akhirnya benar-benar real kerugian member itu seperti itu Pak. Yang di recovery seperti itu. Jikalau kita mau recovery ya Pak ya. Nah,
Yang kedua, kalau yang sudah telanjur, kalau memang memungkinkan, menurut saya sih selamatkan dulu supaya mengurangi floating dulu, Pak. Sementara itu, Pak, yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak Jo, dan apa yang Pak Jo sampaikan ini sudah saya kira masuk ke ranah teknis ya, dan mungkin ini perlu langsung ditanggapi ya untuk Pak Yayan ya. Siap. Jadi yang pertama Ya biasa juga izin tidak lupa ya Pak Prabu ya, langsung kita tanggapi aja ya. Siap. ya. Tadi yang pertama adalah bagus, itu terima kasih Pak Jo. Salam kenal, semoga kita bisa jumpa nanti. Sehat-sehat selalu. Amin, Pak. Salam kenal, Pak. Baik, terima kasih. Betul. Target utama kita adalah kita kurangi floating dulu. Mungkin nanti ini butuh waktu agak panjang karena cara saat ini kita tradingnya ada di 1, 2, 3, 4, 5 pair ya. Berarti saya akan fokuskan di masing-masing pair per satu pair. Bagaimana cara mengurangi floating ini? Jadi 4 pair nanti akan kita lock ya. 1 pair ini akan kita biasa lebih terfokus untuk memproseskan recovery supaya floatingnya mulai berkurang. Satu akun demi satu akun itu akan kita benahi gitu ya. Mungkin seperti itu, tapi otomatis tidak ada target profit daily lagi. Artinya mungkin saja hari itu akan besar profitnya dan mungkin juga akan besar lossnya ketika sebuah proses pengurangan floating. Begitu Pak Jaya, itu yang poin pertama. Terus catatan tadi yang kedua adalah bagaimana cara menghitung ya, menghitung yang sudah WD dan yang belum WD dan berapa persennya. Ini izin Pak Prabu saya sharekan lagi link. Ini milik saya pribadi. Jadi saya pun bukan trader yang hanya mentradingkan uang orang saja, tapi saya juga punya kepentingan bagaimana bisnis ini juga untuk saya dan keluarga juga, gitu ya. Nah ini ada di PAM 1 kebetulan, saya di PAM 2 nya masih hidup alhamdulillah, sama seperti teman-teman. Saya tadi PAM 1, mana saya tempat itu. Baik, ini ya. Oke. Teman-teman, ini akun saya, perkenalkan. Ya, ini PT Sensa madep ke sini karena memang share-nya di sini, komputer sebelah sini. Mohon izin. Ini nama saya, Yayan Sofyan. Ini akun PT kita, PT Sentra Mega Hidrotech, ya. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa melihat ini member kita nih sudah withdraw berapa banyak, begitu ya tadi ya. Nah, ini total deposit yang saya lakukan di sini sekitar di PAM 1 ya, karena saya ada di PAM 1, di PAM 2, dan PAM 3. Ini 654.528 dolar. Itu yang saya deposit secara pribadi ya di akun PAM 1. Nah, ini sudah ada penarikan 400.000 ya. Nah, ini menjadi dasar. Berarti minusnya berapa? 250.000 dolar. Nah, ini mendapatkan jatah recovery-nya berapa nanti tergantung kesepakatan daripada teman-teman. Jadi di sini sudah ada rumusnya. Untuk admin kita nanti bisa menghitung setiap akun masing-masing itu bisa terdetek dengan baik untuk membuat perhitungannya ya, rumus perhitungan untuk proses recovery-nya. Sengaja ini saya injekkan ke PAM 1, tujuannya hanya satu. Saya hanya ingin ikut menambah kekuatan margin yang dibutuhkan di PAM 1. Karena ketika terjadi kemarin lah, kita nggak usah cerita ya apa kejadiannya, itu membuat semuanya menurun ya, omset menurun, trading juga menurun gitu kan. Sedangkan kondisi trading harus memiliki tahanan yang kuat. Sehingga saya masukkan dana pribadi ini ya ke PAM 1 hanya tujuannya untuk mampu menahan PAM 1 ini. Tapi ternyata ya Tuhan berbicara lain, ya sudah gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi ada 250.000 yang ini dia totalnya. Jadi kita bisa lihat 251.000 inilah akan menjadi rumus nanti untuk teman-teman admin merekap setiap akun yang ada di PAM 1 untuk mendapatkan jumlah porsi porsi recovery-nya ya.
ini baru di PAM 1. Gitu, mungkin itu Pak Jo. Jadi untuk kita recovery-nya nominalnya nanti dari mana, nanti dihitung daripada akun masing-masing yang dilakukan oleh admin. Karena kebetulan PAM kita itu setiap kita withdraw, yang ditarik duluan itu adalah nominal depositnya. Jadi kalau depositnya tadi misalkan 600.000, kita ada withdraw, itu dikurangi lagi sehingga nanti akhirnya jadi 0 nilai recovery-nya, nilai modalnya. Nah, di situ kita bisa mendeteksi berapa yang sudah ditarik, berapa yang belum ditarik, gitu. Mungkin gitu Pak Jo ya. Pak Yayan, sorry Pak Yayan. Kita sudah lebih paham tentang menghitung akun-akun member nanti. Jadi Pak tetap Yayan, sorry, Pak pastinya Yayan. akan mendapatkan, bahkan, oh ya saya lupa, kabar baiknya dari Vantage ini bisa memberikan angka terakhir sebelum cut off. Ya. Jadi angka terakhir di jam itu tadi berapa sebelum kena cut off. Nah, Vantage bisa sebutkan itu. Jadi itu nanti bisa menjadi dasar maksimal recovery-nya Pak Prabu. Nanti kita tinggal kirimkan data membernya aja sesuai dengan balance masing-masing ke sana, nanti mereka yang akan menghitungnya. Gitu mungkin Pak Jo. Pak Yayan, sorry, satu lagi Pak Yayan, saya Yap. lupa. Ya. Ini Pak, untuk sistem yang di Vantage ini Pak, ini bisa nggak Pak WD-nya secara parsial Pak? Nanti dipotongnya gitu Pak. Sudah bisa belum Pak? Jadi kalau ada yang mau milih untuk dia mau WD, ya silakan Pak, karena ada parsialnya Pak. Betul. Tapi kalau ada yang mau bertahan, ya silakan Pak. Ada nggak menu pilihan itu Pak? Ya, itu yang akan kita lakukan Pak. Jadi ini terima kasih. Jadi ini yang poin yang ketiga adalah termasuk program open plot ya sebetulnya ya. Open plot. Nah, nanti sebetulnya saya sudah request ke mereka untuk persiapan kita di bulan Desember Pak Jo. Ya, untuk membuat mengcustom ulang program PAM EA50 ini untuk setiap ada WD itu mereka akan keluar parsial otomatis floatingnya. Jadi nilai floating tidak akan bertambah ketika adanya WD, kan begitu ya Pak Jo ya? Ya betul Nah, Pak. itu sudah bisa kita requestkan, dan obrolan tadi sore pun salah satunya saya dengan pihak Vantage itu adalah merubah itu Pak. Jadi mempercepat program yang tadinya diperuntukkan bulan Desember itu kita pajukan. Semoga bisa lebih cepat ya, maksimal semoga di hari Senin atau Selasa itu sudah bisa dirilis. Kalau memang teman-teman sepakat itu kita adakan parsial WD. Setuju Pak. Setuju Dan Pak. otomatis nanti saya infokan dulu ketika ini kan ada banyak WD pending Pak Prabu. Mungkin untuk merealisasikan program parsial nanti semua WD pending akan kita cancel dan mereka akan melakukan WD nominal baru. Mungkin begitu ya Pak Prabu ya? Ya. Nanti kan teman-teman sepakat untuk itu. Gitu Pak Jo. Makasih Pak Yayan untuk penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Jo, sehat selalu. Amin, sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Prabu juga. Sama Pak Jo ya. Kita lanjutkan ke rekan yang lain ya untuk menyampaikan tanggapannya. Ini Pak Pindro ya dari perwakilan timnya Pak Istut. Silakan. Pak Pendro. Pak Pedro belum ready ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Pak Hasan ya. Kita panggilkan Malam. Pak Hasan. Malam Pak, apa kabar Pak Prabu? Nah, Oh iya, siap Pak Hasan. malam Pak Hasan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Ya. sehat luar biasa. Yang penting sehat dulu Pak ya. Ya. Saya harus nyalain video apa nggak usah? Gak apa-apa ya, nggak usah ya? Ya. Pak Hasan yang mana ya? Aku kangen Apa? wajahmu, Beb. Oke. Nah, ini dia. Ya, gimana kabar Pak? Yan? Alhamdulillah sehat. Sehat, Mohon Pak. maaf Pak Hasan, saya banyak WA yang tidak terjawab karena ya mohon dimaklum ada ribuan chat masuk dari Ya. tadi pagi. Oke, siap. Ngerti Pak. Siap. Sebetulnya ya begitu dengar pemberitahuan tentang recover dari PAM 1, PAM 2, PAM 3, tadi sore baru saya bahas dengan teman-teman. Ada beberapa teman yang saya bahas, baru saya mau usulkan seperti itu gitu. Ternyata ya saya bersyukur gitu dari EA50 sudah punya
hati besar untuk memulai sesuatu lagi yang lebih baik gitu ya. Tapi saya di cover PAP 1 Pak, yang tadi kan berarti sudah cover semua dengan posisi 19 juta. Rencana diinjek dana itu berapa Pak ya? Kawan Pak ya? Oh ya, untuk program nominal recovery ya? Ya betul Pak. Betul. Jadi nanti yang akan kita tentukan adalah yang pertama berapa total target angka recovery. Mungkin itu nanti Pak Prabu bisa tolong sampaikan juga ya di beberapa disepakati juga berapa nominal total target recovery. Karena kalau dari PAM 1 tadi kita sama-sama lihat total kerugian dari 28 juta deposit itu adalah 20 juta sudah di WD dan 7 juta sekian yang kena margin call yang tadi pagi ya. Nah, targetnya adalah 7 juta sekian, tapi kemungkinan agak tinggi ya Pak Prabu ya target recovery-nya. Nah, depositnya berapa? Itu nanti saya akan meeting karena kebetulan hari ini Pak Fahmi juga belum hadir. Beliau lagi agak sulit dihubungi tadi. Mungkin izin setelah Zoom ini atau besok paling telat kita akan ada meeting dengan manajemen, dengan direksi untuk menentukan berapa jumlah nominal pertama untuk kita bisa mulai masuk ke program recovery. Nah, itu juga otomatis sambil menunggu waktu ditargetkan. Saya sudah bilang biasa kalau dengan mereka kan komunikasinya juga agak kurang lancar ya karena bahasanya bukan bahasa Sunda dengan pihak Vantage ini. Jadi saya targetnya mereka maksimal hari Senin itu sudah bisa begitu deposit dari pihak SMI dari PT itu langsung didistribusikan ke member masing-masing. Nah, sistem itu lagi dikerjakan, malam ini juga mereka langsung bekerja untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan kita gitu Pak Hasan. Nominalnya mohon izin nanti mungkin lebih tepatnya setelah kita meeting dengan direksi akan disampaikan ulang mungkin ya. Begitu Pak tadi kira-kira. Berarti yang di cover cuma 7 juta ya Pak ya? Kalau dari balance 19 juta itu Pak ya? Bukan. Mohon maaf Pak Hasan, jadi dari penjelasan Pak Yayan tadi ya. Pertama kan jumlah equity 28 juta dengan yang sudah di WD, ini kan kita bicara poin global pertama. 28 juta equity